Saat menerima pesan singkat yang dikirimkan oleh gugus tugas COVID-19 pada 12 Mei yang lalu, sejujurnya saya merasa terharu karena mengingatkan saya pada cetak biru menu Allah bagi manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 29 berfirmanlah Allah, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian." Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 18-19, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ironis memang, menu hewan yakni sayur-sayuran ditambahkan ke menu manusia, namun usia Adam mencapai 930 tahun. Selama kurang lebih 1650 tahun, makanan manusia adalah biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Namun pun demikian, kejahatan manusia terus bertambah. Kejadian 7 ayat 1-3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi." Pasca air bah, makhluk hidup yang tersisa adalah para penumpang bahtera. Dalam situasi darurat, Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Allah memperkenankan makan hewan dalam situasi darurat saat itu, tentunya dengan protokol pembatasan skala besar, tidak haram dan haram, sebagaimana tertulis sebelumnya di dalam Kejadian 7 ayat 1-3. Nuh orang benar di mata Tuhan. Sudah pasti saat tumbuhan tersedia, Nuh kembali pada buah dan sayur. Terbukti usianya mencapai 950 tahun. Namun tidak demikian dengan anak Nuh yang bernama Sem, yang hanya mencapai 600 tahun. Piringmu, pilihanmu. Pasca air bah, nampaknya manusia terlena dengan situasi darurat, menjadikan hewan sebagai menu utama. Alhasil usia dan fisik manusia semakin merosot. Piringmu, pilihanmu. Respon Yesus terhadap makanan dapat dilihat di Markus 5 ayat 12 dan 13 serta Markus 6 ayat 41 hingga 43. Yang bukan makanan dibiarkan terjun ke dalam danau dan mati lemas, sedangkan yang makanan dikumpulkan agar jangan ada sedikit pun yang terbuang. Di zaman kekekalan nanti, kita akan kembali ke cetak biru menu Allah. Wahyu 22 ayat 1-3 menuliskan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya." Di zaman sebelum air bah, makan buah dan sayur. Di zaman kekekalan akan kembali ke cetak biru menu Allah, kembali makan buah-buahan. Sejatinya di zaman sekarang ini makanan kita adalah buah dan sayur. Terima kasih gugus tugas COVID-19 telah mengingatkan pula melalui pesan singkat. Di masa wabah ini, kekebalan tubuh Anda dan keluarga tercinta harus ditingkatkan. Perbanyak makan sayur dan buah agar virus corona dapat dikalahkan. Untuk gugus tugas COVID-19 dan untuk kita semua, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengar ya Tuhan,